juga manfaat untuk pengetahuan yang kita peroleh nanti. Oke, berdoa mulai. Doa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Semua atau ada yang tidak masuk? Tidak masuk. Coba ya. Oh ya, Radit sama Asu ya yang tidak masuk. Papan kelihatan nggak? Yang kelihatan ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang zat dan perubahan, yaitu perubahan fisika dan kimia. Oke, coba sekarang kalian lihat. Nah, ada gambar apa? Ini papan? Baru. Terus gambar yang kedua? Betul ya. Jadi gambar ini cuma pembelajaran hari ini. Kita belajar perubahan fisika dan kimia itu ada tujuannya. Tujuan pembelajaran yang pertama itu melalui percobaan dan pengamatan peserta didik mampu mengidentifikasi ciri perubahan fisika secara benar. Terus yang kemudian yang kedua ada melalui percobaan dan pengamatan nanti peserta didik mampu mengidentifikasi ciri perubahan kimia yang benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga melalui diskusi peserta didik mampu mengklasifikasikan contoh-contoh kehidupan sehari-hari dalam perubahan fisika dan perubahan kimia dengan benar. Untuk mengingat pembelajaran kemarin dan akan yang kita pelajari hari ini, Ibu akan memberikan sedikit pretest. Nanti Ibu bagikan ini ke kalian, nanti kalian kerjakan langsung di kertas ya. Jangan lupa tulis nama sama kelas. Nanti kalau misalkan jawaban kalian panjang, bisa ditaruh di belakangnya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya berikan dulu. Ini soalnya ada 3. Nah, tolong berikan ke belakangnya. Oke, sudah selesai waktunya 3 menit. Bisa diulang kembali ke saya. Mungkin perwakilan juga tidak apa-apa. Itu adalah gambar kebakaran hutan. Di Indonesia itu sering sekali terjadi kebakaran hutan. Nah, peristiwa kebakaran hutan itu ternyata membawa dampak negatif. Kira-kira contohnya apa ya? Untuk kebakaran hutan itu dampak negatifnya. Yang bisa memberikan contoh? Ya, Akisa, silakan. Asap bisa terjadi pencemaran udara. Ya, betul ya, jawaban Akisa. Terima kasih Akisa. Jadi salah satu dampak negatif dari kebakaran hutan itu adalah terjadinya pencemaran udara karena ada asap. Nanti itu kalian diskusikan bersama. Tapi sebelum kalian jawab dan diskusikan bersama, Ibu bagi kelompok dulu nanti menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 nanti ada Nadira, Ahmad Pagi, kemudian Ahmad Asul, Vicky, sama Raditya. Kelompok 2 ada Husena, ada Ria, ada Adi, ada Diki, sama Bian. Kemudian untuk perwakilan kelompok bisa minta tolong maju ke depan untuk ngambil percobaannya nanti hasilnya. Silakan belajar. Oh, berapa? Sana. Ini depannya tulis dulu. Nama. Oh sudah. Sudah, karena waktunya sudah habis untuk diskusinya. Nah, sekarang waktunya mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kira-kira siapa yang mau maju untuk presentasi? Oke, silakan dimulai dari sana. Baik, kami dari kelompok 2 ingin memperlihatkan hasil diskusi kami. Apa yang terjadi pada berita tersebut dan mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah kebakaran hutan terjadi karena ulah manusia dan kejadian alam sebesar 90% disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Selanjutnya,
apakah kejadian pada berita tersebut membentuk zat baru? Perubahan apakah yang terjadi dan bagaimanakah ciri-cirinya? Jawabannya adalah membentuk zat baru yaitu arang. Perubahan yang terjadi yaitu perubahan kimia, cirinya yaitu proses pembakaran yang awalnya kayu berubah menjadi arang. Contoh aktivitas 1. Alat dan bahan. Alatnya merupakan korek api, gunting, piring kecil, atau cawan. Bahannya adalah lilin dan kertas. Selanjutnya cara kerja. Lakukan langkah-langkah percobaan sesuai data kolom pengamatan dan tuliskan prosedurnya. Cara kerjanya adalah 1. Kertas yang bisa disediakan dipotong dengan gunting, kemudian diamati dan bersihkan dengan membuang ke tempat sampah. Nomor 2, kertas yang sudah disediakan dibakar dengan korek di atas cawan, kemudian diamati dan dibersihkan dengan membuang ke tempat sampah. Ketiga, lilin dinyalakan dengan korek dan berdirikan di cawan yang sudah dibersihkan. Kemudian amati lilin dan sumbu lilin yang terbakar. Jika sudah diamati, segera matikan nyala lilin, lepaskan lilin dari cawan. Untuk pengamatan, kegiatannya adalah kertas digunting. Untuk tabel perubahan yang terjadi setelah diberi perlakuan, kertas tetaplah kertas, tidak berubah menjadi zat baru, namun ukuran menjadi lebih kecil. Perubahan yang terjadi adalah fisika. Nomor 2 adalah kertas dibakar, kertas berubah menjadi abu, dan perubahan tersebut adalah kimia. Selanjutnya, lilin dibakar. Dalam kolom tabel perubahan yang terjadi setelah diberi perlakuan, lilin berubah menjadi cairan. Otomatis perubahan tersebut adalah fisika. Selanjutnya adalah nomor 4, sumbu lilin yang terbakar dan perubahan yang terjadi setelah diberi perlakuan. Sumbu lilin berubah menjadi hitam dan timbul asap. Perubahan yang terjadi adalah kimia. Selanjutnya, tuliskan ciri-ciri perubahan fisika sesuai percobaan di atas. Tidak membentuk zat baru, hanya berubah bentuk. Contoh, kertas tetaplah kertas, sedangkan lilin meleleh ketika dibakar. Nomor 2, tuliskan ciri-ciri perubahan kimia sesuai percobaan di atas. Membentuk zat baru, contoh perubahan kertas menjadi abu, dan sumbu lilin berubah menjadi warna hitam dan timbul asap. Selanjutnya, apa perbedaan hasil pengamatan yang didapat pada kegiatan memotong kertas dan membakar kertas? Jawabannya adalah perbedaannya adalah terbentuk atau tidak terbentuknya zat baru, dan kertas dibakar melibatkan proses pembakaran sehingga terjadi reaksi kimia. Kedua, perubahan fisika tidak menyebabkan terbentuknya materi atau zat baru, sedangkan perubahan kimia menyebabkan terbentuknya materi atau zat baru, ditandai terbentuknya gas atau endapan. Yang ketiga, perubahan fisika hanya menyebabkan perubahan pada sifat fisik zat atau materinya, sedangkan perubahan kimia menyebabkan perubahan pada sifat fisika maupun kimia. Nah, sebelum kita lanjut, buat ada quiz. Oke, ada soal pilihan ganda 5 soal. Ini akan disesuaikan. Ini nanti langsung disilang di sini ya. Jangan lupa ditulis nama sama kelas. Ibu beri waktu kira-kira 5 menit cukup? Cukup ya. Sebelum kita nanti mengakhiri pembelajaran ini, Ibu ada angket instrumen yang ada di sini. Jadi kita evaluasi bersama hari ini pembelajarannya seperti apa ya. Jadi
Oke, kalau sudah dicek, silakan dikumpulkan ke depan yang sudah. Oke, terima kasih Mas Ida. Dan tangannya. Terima kasih. Kalau yang belum, nggak usah tergesa-gesa, nggak apa-apa. Masih ditunggu. Oke, masih ditunggu. Ini sudah selesai semua? Sudah? Sudah semua ya? Oke, alhamdulillah kalau sudah selesai semua. Sekarang tolong bangunnya dirapikan kembali seperti semula. Ditata yang rapi ya. Sudah? Oke. Jadi alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran hari ini. Sangat menyenangkan sekali ya, dan alhamdulillah kalian tadi semua sudah aktif ternyata. Banyak yang aktif, banyak yang menjawab, banyak yang untuk maju presentasi gitu ya. Jadi sebelum ibu tutup untuk pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama supaya apa yang sudah kita lakukan hari ini menjadi berkat, kemudian ilmu yang sudah kalian peroleh juga bisa bermanfaat